Salam bahagia Bapak Ibu, Ayah dan Bunda, Papa dan Mama ya. Wah, tanpa dirasa kita sudah masuk ya di dalam pembahasan kita yang terakhir ya tentang bagaimana membawa anak-anak kita menjadi seorang conqueror atau seorang pemenang yang luar biasa ya. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu ya, Papa dan Mama serta Ayah dan Bunda yang sudah menonton video-video saya sebelumnya ya, yang sudah mempelajari dan mengikutinya ya. Bahkan buat Anda yang sudah sempat mengikuti seminar saya ya bersama dengan istri tentang Zoom Discipleship ya, Zoom Discipleship, bagaimana setiap Bapak Ibu ya di mentor ya, diarahkan untuk bisa mengatur ya screen time dengan baik kepada anak-anak Bapak Ibu sekalian. Nah, di kesempatan yang terakhir ini ya, saya ingin kembali lagi mengingatkan bahwa untuk bisa membuat anak-anak kita menjadi conqueror, Bapak Ibu membutuhkan 6 hal. Hal yang pertama, ya di video saya sebelumnya saya sudah membahas tentang aspek intelektual. Itu penting, Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak bisa bilang bahwa udah yang penting anak saya bertahan, nggak bisa. Bapak Ibu juga harus mendidik mereka supaya mereka juga punya ketajaman intelektual dengan baik. Ya, ada 4 hal. Tonton ya video saya sebelumnya. Yang kedua adalah aspek emosi. Utamakan kecerdasan emosinya si anak ya, jadi utamakan perasaannya, jangan cuma dilihat pelajaran apa, dapat nilai berapa, tapi suasana hatinya seperti apa, itu penting juga. Yang ketiga adalah aspek fisik ya, fisikalnya, jadi caranya dia pola makannya, pola tidurnya. Nah, coba Bapak Ibu harus memperhatikan ya kecukupan gizi dari anak-anak Bapak Ibu secara fisik. Nah, saya ingin tambahkan sebenarnya dari video saya sebelumnya, ada satu riset sebenarnya yang sangat bagus sekali ya, saya mau tunjukkan sama Bapak Ibu. Riset ini dibuat oleh Dr. Blake Bowden dari Cincinnati Children's Hospital. Dia mengatakan bahwa makan bersama keluarga selama minimal 5 kali seminggu sangat mencegah anak laki-laki dari kecanduan narkoba, depresi, dan masalah hukum. Bagi saya, ini kalimat ini benar banget. Kenapa Bapak Ibu? Karena begini, makan secara bersama-sama itu meningkatkan sebuah kualitas komunikasi yang baik. Jadi Bapak Ibu jangan pernah lupakan, jangan pernah Bapak Ibu membuang tradisi atau kebiasaan ini. Ini kebiasaan yang justru harus Bapak Ibu pertahankan. Kalau Bapak Ibu sudah melakukannya dengan rutin, saya sangat mengencourage Bapak Ibu untuk melakukannya lagi dan lagi dan lagi. Ya, kalau Bapak Ibu ada yang belum melakukan ini, ayo belajar berdisiplin. Setiap kali makan, pastikan Bapak Ibu makan bersama-sama. Ya, jadi ada ayah, ada bunda, ya, kemudian ada anak-anak, dan biasakan di meja makan tidak ada handphone. Ya, Bapak Ibu fokus untuk makan, ngobrol, cerita, itu akan jauh lebih baik. Ya, suasana seperti itu. Nah, saya punya tips sederhana supaya anak-anak Bapak Ibu bisa menikmati makan bersama seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah bisa membuka diri rumah Bapak Ibu untuk dikunjungi tamu, undanglah tamu sesering mungkin, makan bersama sehingga ada obrolan-obrolan baru Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu rasanya takut, aduh nanti bosen dan sebagainya, Bapak Ibu boleh mengundang orang untuk datang ya dan ngobrol bersama Bapak Ibu ya. Tapi sekali lagi ya, kalau Bapak Ibu sudah menetapkan protokol kesehatan dengan baik, silahkan. Tapi kalau Bapak Ibu merasa belum siap dalam protokol kesehatannya, ya Bapak Ibu jangan lakukan. Tapi paling tidak prinsipnya adalah makanlah bersama-sama ya, satu keluarga seperti itu. Poin yang keempat yang saya ingin lanjutkan ya buat kita semua hari ini adalah aspek spiritual. Bapak Ibu, aspek spiritual di sini saya tidak berbicara soal agamanya apa, tapi saya berbicara tentang kualitas kita menghargai kepercayaan yang kita miliki. Anak-anak dari sejak dini sudah bisa kita ajarkan aspek spiritualitas. Oleh karena itu, para orang tua, saya mohon, benar-benar saya mohon, ayo jadilah orang tua yang punya kualitas spiritual yang baik. Apapun kepercayaan, apapun agama yang Bapak Ibu anut hari ini. Ada beberapa aspek ya soal spiritualitas ya, saya ingin tunjukkan slide berikut ini. Nah, saya dapat poin-poin ini dari Bilangan Research Center yang beberapa tahun yang lalu melakukan sebuah penelitian tentang kualitas spiritualitas generasi muda ya. Nah, saya mencoba untuk mengambil beberapa poin dari apa yang mereka sampaikan. Dan saya cukup tertarik Bapak Ibu dan menemukan kelima poin ini ya. Yang pertama adalah karunia. Jadi kecerdasan spiritual anak ditentukan atau dilihat lewat karunia.
apakah anak-anak kita bisa Bapak Ibu temukan karunia-karunianya? Karunia ini bicara tentang talent sih sebenarnya, ya. Ada yang melihat keunikannya dari sisi ada anak-anak itu, kalau melayani seneng banget. Ada juga anak-anak yang seneng banget ngajarin dedeknya, ya, atau ngajarin temennya. Ada tuh yang kayak begitu. Ada juga yang suka mengencourage, ya, memberikan motivasi ya, begitu ya, kepada teman-temannya yang lain atau kepada adiknya. Terus memberi, memimpin, ya kan. Terus juga berbelas kasihan. Berbelas kasihan yang dimaksud di sini adalah dia punya punya kepedulian, sense of caring-nya tuh tinggi gitu. Nah, kalau kita punya paling nggak satu deh, dan saya yakin deh setiap anak pasti minimal punya satu. Nah, Bapak Ibu kembangkan. Jangan Bapak Ibu tutupin, justru Bapak Ibu harus kembangkan. Bapak Ibu lihat anak Bapak Ibu bisa memimpin dengan baik, ya udah berikan itu, ya, perbesar kapasitasnya itu, ya, di daerah situ. Hal yang berikutnya soal aspek spiritual adalah kerinduan. Jadi, apakah anak-anak kita memiliki keinginan tanpa paksaan untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa? Mendalami setiap pesan spiritual yang dia terima, baik di rumah ibadah maupun di pelajaran-pelajaran di sekolahnya, ya. Apakah dia juga berusaha untuk menerapkannya? Ini penting, Bapak Ibu. Jadi, kita coba bangun aspek spiritualnya supaya anak-anak kita tuh bisa jadi conqueror. Saya ya melihat ya, anak-anak yang pemenang itu ya, itu bukan cuma sekedar pinter otaknya, Pak, tapi juga pinter rohnya. Ya, ini istilah saya ya, pinter roh gitu ya. Pinter rohnya tuh artinya apa? Secara spiritualitas dia bukan cerdik gitu, bukan, tapi dia bijak. Nah, ini nih, ada kebijaksanaan yang muncul dalam diri anak-anak. Anak-anak tuh bisa care banget gitu ya sama orang tuanya. Beberapa waktu yang lalu saya lihat di salah satu media sosialnya sahabat saya. Dia juga adalah seorang pelayan Tuhan ya di sebuah gereja. Kesibukannya saya tahu lah, dia cukup padat. Satu kali dia memposting percakapan anaknya kepada dia. Dan anaknya ini berkata, "Papi, nanti habis pulang masih sempet nggak kita main ini?" Gitu. Ada sebuah permainan yang dia sebut. Gitu. Terus papinya jawab, "Bisa." Gitu. "Ya udah, nanti kita main ya, tapi tunggu setelah papi pulang, papi boleh istirahat dulu, nanti 1 jam lagi baru main sama aku." Buat saya, Bapak Ibu, kisah sederhana ini adalah kisah yang menunjukkan anak ini memiliki kecerdasan spiritual. Sangat dahsyat banget. Dia care banget sama orang tuanya, bahwa orang tuanya harus beristirahat dulu, baru kemudian orang tuanya diizinkan bermain bersama dengan dia. Luar biasa kan Bapak Ibu? Ini contoh yang bagus loh Bapak Ibu. Nah, anak-anak kita gimana coba? Anak-anak kita waktu kita pulang, anak-anak kita jadi anak-anak yang penuntut nggak? Nah, ini bisa dibangun lewat apa? Lewat kualitas spiritualnya. Anak-anak kita apakah mendalami ya kepercayaan yang orang tuanya hadirkan di tengah-tengah keluarga. Nah, jadi ayo anak-anak juga harus ikut terlibat ya dengan baik ya bersama-sama dengan orang tuanya. Paling tidak memiliki sebuah kerinduan untuk belajar lebih berohani, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Saya nggak bilang soal agamisnya, tapi maksudnya punya kualitas spiritual, mau mendalami prinsip-prinsip, nilai-nilai spiritual dengan baik dan diterapkan ya dengan maksimal ya, seperti itu. Komunitas ini juga masuk nih Bapak Ibu di sini. Mau nggak dia terlibat aktif ya di dalam komunitas spiritual secara berkala ya. Dia kalau misalnya anak Bapak Ibu ada di dalam pengajian, apakah anak-anak Bapak Ibu mau nih ikutin pengajian dengan rutin? Kalau anak-anak Bapak Ibu ya ada di dalam komunitas gereja, apakah anak-anak Bapak Ibu mau aktif nggak untuk ikut terlibat ya di situ, ya ikut melayani misalnya seperti itu. Terus kemudian konsistensi, ini bicara tanggung jawab untuk beribadah secara rutin. Jadi kita lihat anak-anak kita seneng nggak atau mencari nggak untuk bisa beribadah secara rutin. Ataukah kita yang harus nge-push terus? Nah ini ya, jadi kita berharap anak-anak kita punya inisiatif nih, inisiatif spiritual. Yang berikutnya adalah bicara soal kepastian. Apakah anak-anak kita menemukan tujuan hidupnya ya di dalam Tuhan, di dalam iman kepercayaannya dia. Ya, dia bangkit nggak imannya? Dia memiliki iman nggak ya di dalam setiap aspek kehidupannya dia. Nanti ini misalnya dalam pelajaran, aduh mami, aku kok kayaknya yang ini aku nggak bisa ya, gimana ya gitu. Nah, kita bisa memacu dia, apakah anak-anak kita bisa nggak punya iman
kuat gitu ya untuk bisa menghadapi ujian-ujiannya dia. Ini aspek penting nih Bapak Ibu. Oke. Nah, hal yang kelima ini saya harus benar-benar ungkapkan, diingatkan kembali ya kepada Bapak Ibu sekalian. Peran ayah begitu penting. Jadi Bapak Ibu mau anak-anak jadi conqueror, keterlibatan ayah sangat esensi. Jadi jangan bilang ayah tidak terlibat. Please, jangan. Biasakan ayah harus terlibat, ya kan? Jadi bukan hanya ibu saja, atau bunda saja, atau mama saja, tapi papa juga. Ya, ayah harus juga terlibat, ya. Nah, maksimalkan peran ayah di sini, ya. Ingat bahwa proses mendidik anak adalah proses berdua, menyepakati suami dan istri. Anda harus terlibat loh dua-duanya. Saya ingin tunjukin Bapak Ibu ya, ada satu penelitian yang dilakukan oleh Casey Carton dari South Africa, Bapak Ibu, di dalam bukunya The World Needs a Father. Dia katakan bahwa anak-anak usia sekolah SD, sekolah dasar ini 6 sampai dengan 12 tahun, ternyata pengaruh ayah menjadi pengaruh yang dominan sekali di sini. Jadi fungsi ayah itu sangat dibutuhkan di area ini. Nah, fungsi ayah di area 6 sampai dengan 12 tahun ini ngapain? Harus melakukan apa? Nah, di dalam penelitiannya dia menemukan ada beberapa hal. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di slide berikut ini. Di sini ternyata seorang ayah itu bahkan memberikan sebuah dampak soal kedisiplinan. Seorang ayah akan memberikan sebuah pesan soal pengakuan, soal keamanan, ya, soal security seperti itu. Kompetensinya dia, tubuhnya dia, jiwanya dia, rohnya dia, bahkan aspek seksualitas itu harusnya siapa yang mengajarkan? Ayah. Jadi ini peran ayah yang nggak boleh kita lupakan. Terus juga masalah identitas. Kenapa? Karena di usia-usia 6 sampai dengan 12 tahun ini adalah usia yang sangat kritikal untuk anak-anak bisa menemukan jati dirinya. Sebab kalau tidak ketemu, nanti pada waktu dia masuk di SMP, identitas dia akan ditentukan oleh teman-temannya. Saya tentu tahu kita semua nggak mau kan ini terjadi kan. Kita sudah memberi nama anak kita, dan kita mau identitas anak kita sesuai dengan nama yang kita berikan tentunya kan. Jadi ayo, ini tugas kita, tugas sebagai seorang ayah untuk memberikan identitas kepada anak-anak. Saya bersama dengan beberapa rekan dari The World Needs a Father, kami juga secara berkala mengadakan kelas-kelas pemuritan untuk khusus para ayah, ya. Tapi juga kadang-kadang kami membuka untuk suami dan istri untuk masuk. Saya sangat menyarankan setiap bapak ibu, ya, ayah dan bunda yang rindu untuk terus belajar bagaimana bisa mendidik anak khususnya di usia-usia seperti ini, terlibatlah, ikutlah dan mendaftarlah. Ya, terus simak terus ya di media sosialnya kami supaya Anda bisa mengikuti kapan kami mulai mengadakan hal-hal seperti ini. Karena jujur, saya harus katakan, ayah Anda harus dilatih. Di dunia ini nggak ada sekolah ayah, tapi ayah harus dilatih. Anak-anak membutuhkan figur ayah. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau seandainya saya seorang ibu tunggal, single mother, apa yang harus dilakukan? Saya juga mengutip dari Casey Carton juga. Dia mengajarkan ada prinsip soal ibu tunggal. Saya memperhatikan ada satu kata kunci yang sangat penting sekali. Di sini dikatakan dibutuhkan satu desa untuk membesarkan satu anak. Artinya apa? Sekalipun kita adalah seorang orang tua tunggal, dalam hal ini mungkin ibu, Anda tetap membutuhkan keluarga yang lain untuk menolong anak Anda. Ya, ingat, Anda membutuhkan keluarga yang lain. Tentu keluarga yang lain tersebut harus di-training. Ya, harus ikut dalam sebuah pelatihan mempersiapkan dan menolong para ibu tunggal di sini. Ada pelatihan, ya. Kami bisa melatih itu secara khusus ya di situ. Poinnya adalah membangun jembatan, bangun harapan, bangun dukungan. Anak-anak tidak boleh sampai kehilangan figur bapak atau figur ayah. Sekalipun mungkin Anda seorang ibu tunggal, gambaran tentang ayah patut untuk diberikan. Ingat, nantinya ke depan, anak-anak kita akan berinteraksi, akan punya keluarga sendiri. Kalau anak kita laki-laki dan dia kehilangan figur bapak, nanti pada waktu dia menikah, dia bisa menemukan sebuah kegagalan menjadi seorang bapak karena dia nggak pernah belajar jadi bapak. Hal yang kedua, kalau anak kita anak perempuan, biarkan dia juga boleh merasakan figur seorang ayah tentunya. Kenapa? Karena nanti pada waktu dia menikah, dia juga harus bisa menemukan ya seorang sosok suami yang ikut bertanggung jawab kepada anaknya. Supaya kejadian sebagai seorang ibu tunggal tidak terulang tentunya kan, seperti itu.
Kita semua orang pasti rindu supaya keluarga itu utuh, ya kan? Tapi mungkin satu dan lain hal, ada kondisi tertentu, bisa aja itu terjadi, sehingga akibatnya tidak lagi utuh papa dan mama. Tapi kalau sampai itu terjadi, tidak berarti bahwa Anda nggak punya harapan, nggak. Anda tetap masih punya harapan. Anda perlu dukungan, Anda perlu dilatih, Anda perlu mentor. Yang penting ini, jangan tertutup. Cari keluarga mentor, miliki teman untuk menjaga Anda, untuk bisa mentaati setiap nilai-nilai yang Anda mau bangun kepada anak-anak Anda. Ya. Nah, hal yang terakhir yang saya juga ingin sampaikan adalah soal self-motivation. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini kan kaitannya sama SFH, ya kan? School from home. Kita nggak mau dong anak-anak kita akhirnya jadi suffering from home. Ya. Jadi awalnya bagus nih, school from home, ya kan? Tapi di tengah-tengah schoolnya dia suffering, menderita. Ya, yang menderita bukan hanya anaknya, tapi kita sebagai orang tua juga menderita, suffering. Jangan. Tapi justru kita mau, di poin yang terakhir adalah kita success from home. Kita berhasil dari rumah. Gimana caranya? Ayo bangun self-motivation yang benar kepada anak-anak kita. Dengan cara apa? Ada 4 hal, 5 bahkan. Tetapkan target. Artinya gini, Bapak Ibu boleh kok netapin target buat anak-anak. Tapi targetnya bukan bicara soal angka ya. Tapi tetapkan target untuk apa? Yuk, kamu mesti bisa lewatin semester ini atau mata pelajaran ini ya dengan baik. Paling tidak berapa? Paling tidak ya kamu harus paham ya. Di akhir dari sini kamu sudah harus bisa berhitung, kamu sudah harus bisa untuk bisa menghafal ini ya, seperti itu. Nggak apa-apa, menurut saya nggak apa-apa seperti itu ya. Tapi ingat sekali lagi, itu bukan yang prioritas. Ya, menetapkan target bukan berarti bahwa itu segala-galanya. Menetapkan target itu penting, tapi kita harus tetap memprioritaskan perasaannya. Ingat soal emosionalnya ya Bapak Ibu. Yang kedua, berikan alat dan kesempatan. Kalau kita tahu anak kita memang kurang di area tertentu, ya Bapak Ibu harus berusaha dong untuk menolong dia. Nggak selamanya memberikan alat berarti harus berikan gadget. Nggak selamanya begitu. Ya, kita ayo belajarlah jadi orang tua yang kreatif. Kita bisa menemukan ya banyak hal. Tekankan tentang pentingnya kegigihan. Ayo Bapak Ibu, ayah dan bunda. Yang paling penting itu finishing well loh. Ya. Jadi kita tuh mau anak-anak kita tuh bisa menyelesaikannya sampai finish. Ya, seperti itu. Finishing well. Jangan cuma sekedar asal. Jangan. Please. Jangan cuma sekedar asal. Tapi sampai tuntas. Ya, Bapak Ibu ya, finishing well. Nah, ini ngomong-ngomong soal finishing well nih, Bapak Ibu. Ini kita bisa latih anak-anak kita lewat permainan sih sebenarnya. Waktu dia bermain gitu kan, misalnya dia kalah gitu kan. Nah, ayo usahakan dia harus tetap sampai di garis finish. Contoh ya. Bapak Ibu tahu ya mainan Halma ya. Nah, mainan Halma ini mainan untuk melatih finishing well sebenarnya. Kalau misalnya kita bermain, kan biasanya main Halma itu 3 orang, ya kan? Nah, kalau misalnya satu udah nyampe, kita jangan langsung bilang, oke selesai, udah bubar. Jangan. Biarkan orang yang lain, 2 orang yang lain menyelesaikannya sampai tuntas. Biasakan begitu Bapak Ibu. Jadi, ini yang namanya latihan finishing well. Kita jangan cuma sekedar mengajarkan pada anak kita menang kalah, bukan itu. Tapi selesai sampai akhir, itu yang sebenarnya jauh lebih utama. Nah, berikutnya adalah Bapak Ibu, ajarkan hadapi kegagalan. Nah, ini ada kaitannya sama yang tadi nih, finishing well. Hadapin kegagalan itu artinya gini, banyak anak-anak nih sekarang, aduh, kalau kalah marah, gitu kan? Nah, gini, ini ada tekniknya, saya mau ajarin nih sama Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bermain sama anak-anak Bapak Ibu untuk yang pertama kalinya khususnya di permainan itu, usahakan mereka menang dulu. Nggak apa-apa Bapak Ibu, biarin dia menang dulu. Tahu kenapa? Supaya kan nanti kan mereka lihat kita kalah, ya kan? Nah, biarin dia bilang, hore, aku menang, papa kalah, mama kalah. Nggak apa-apa, jangan tersinggung. Justru pada waktu mereka bilang begitu, dan kita mulai tunjukin, iya kamu hebat ya nak, luar biasa. Selamat ya. Kamu luar biasa. Kamu pertahankan ya kemenangan kamu ya. Iya mah, iya pak. Nah, cuma nanti kalau sampai satu saat papa yang menang, kamu juga harus belajar. Sama seperti papa. Sama seperti bunda. Ya. Pada waktu kalah, berani ngakui. Berani memberi selamat kepada yang menang. Nah, itu ngajarin menghadapi kegagalan. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kegagalan itu bukan segala-galanya sekali lagi. Ya, kegagalan adalah proses kehidupan. Kalau toh sampai akhirnya selama SFH ini terjadi kegagalan-kegagalan,
Ayo Bapak Ibu belajar untuk menikmati dan belajarlah sesuatu dari kejadian-kejadian itu. Ya, anak-anak bisa kok diterapin seperti itu, sangat bisa. Biar mereka melihat ayah dan bundanya juga memberikan sebuah dukungan dengan baik. Ya, tentu ayah dan bunda harus sepakat dulu ya sama nilai-nilai yang selama ini kita udah belajar ya, Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir adalah biasakan perilaku optimis. Ayo Bapak Ibu, tunjukin dong optimisme sama anak-anak. Bisa, yakin ya. Setiap bangun pagi tampilkan keceriaan. Jangan ngomel melulu tiap pagi. Nanti anaknya jadi ikut doyan ngomel. Ya, ayo biasakan ya punya keceriaan yang baru terus. Oke, Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, ada beberapa titipan sih. Ini waktu saya ngajar ini ya bersama dengan istri ya di Zoom The Sip itu. Istri saya bilang, ayo persiapkan anak-anak tuh menghadapi ulangan. Pada waktu ulangan biarkan dia boleh menyelesaikan. Jangan cuma sekedar mau menerima hasil yang baik aja, tapi hasil yang buruk dia nggak mau tanggung jawab. Jangan. Kita kadang-kadang mesti let it go. Makanya nanti selama SFH, dan kalau misalnya nanti ada ulangan, please Bapak Ibu nggak usah bantuin anaknya. Biarin anaknya bertanggung jawab. Sungguh, beneran. Ini melatih dia. Ya. Kadang-kadang lebih baik kita nangis sekarang deh daripada kita nangis nanti. Betul kan? Karena istri saya selalu bilang begini, mendidik anak tuh pasti ngeluarin air mata. Cuma masalahnya gini, air matanya mau sekarang apa nanti? Kalau saya dikasih pilihan itu, lebih baik saya keluarin air mata sekarang. Artinya apa? Saya berjuang nih mati-matian hari ini. Saya berjuang habis-habisan hari ini. Berjuang untuk mengajarkan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal norma-norma kehidupan yang berkenan. Daripada nantinya saya sesali, buat apa? Jadi kalau sampai hari ini ternyata anak saya nggak perform, ya sudah. Saya akan encourage dia terus. Jadi Bapak Ibu tolong jangan bantuin anak-anak Bapak Ibu di dalam ulangan-ulangannya. Suruh dia yang menyelesaikannya. Belajar dia untuk bisa menyelesaikannya dengan maksimal. Nantinya kalau dia udah terbiasa dibantuin terus, dapat nilai bagus terus, dia nggak akan pernah belajar untuk bisa menghadapi situasi yang buruk. Bapak Ibu lihat ada begitu banyak anak-anak hari ini malah justru mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat mengenaskan karena mereka nggak bisa menerima kegagalan dan situasi hidupnya dia. Sedih ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena jangan-jangan papa dan mamanya nggak pernah mengajarkan tentang arti kehidupan, nggak pernah mengajarkan arti kebahagiaan, nggak pernah mengajarkan arti sebuah kemenangan yang sesungguhnya. Ayo Bapak Ibu, kita belajar jadi orang tua yang bijak. Ya, jangan dibantu anak-anak Bapak Ibu selama ulangan. Persiapan ulangan silakan dibantu habis-habisan persiapan, tapi pada waktu ulangan biarkan dia maju. Kita mau anak-anak kita jadi dewasa, kita mau anak-anak kita jadi pemenang. Ya, bukan jadi pecundang Bapak Ibu. Nah, di bagian akhir saya ingin tunjukkan ada sebuah tabel tips and tricks ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat pada waktu anak-anak Bapak Ibu ada di dalam SFH, di pagi hari apa yang harus dilakukan oleh anak, apa yang harus dilakukan oleh orang tua, terus kemudian pada waktu sekolah seperti apa ya, pada waktu setelah sekolah dan pada waktu sore seperti apa ya. Nah, ini silakan Bapak Ibu perhatikan, silakan Bapak Ibu lihat ini ya untuk sejenak. Dan Bapak Ibu boleh dicatat ya, boleh direnungkan ya, tipsnya seperti apa, triksnya seperti apa ya. Dan jikalau Bapak Ibu ada pertanyaan dari tabel ini, silakan Bapak Ibu boleh memberikan komentar di bawah ini ya, dan juga mungkin Bapak Ibu boleh menghubungi kami untuk bertanya secara langsung. Kami dengan senang hati untuk bisa menjawab dan menolong setiap Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan semua rangkaian ya sebuah topik besar, screen without screen ya, bagaimana mempersiapkan anak-anak kita masuk di dalam school from home. Saya sekali lagi punya sebuah kerinduan, walaupun prosesnya hari ini adalah school from home, tapi at the end adalah anak-anak success from home ya, berhasil sukses karena dari rumah. Artinya ada peran bapak dan ibu, ada peran ayah dan bunda yang luar biasa. Kita sudah banyak membahas tentang 4 area digital trap, kemudian bagaimana cara kita membalance ya antara screen, scratch, dan script. Dan yang terakhir adalah berbicara tentang conqueror. Ada 6 hal penting bagaimana membawa anak-anak kita menjadi seorang conqueror atau penakluk atau seorang pemenang yang sejati ya, seperti itu. Saya sungguh berharap kita bisa bertemu di lain waktu, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mendengarkan ini sampai tuntas ya, sekian seri ini ya. Ada 4 bagian di depan, kemudian ada 3, dan yang ini ada 2 ya. Jadi total ada 9. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu ya. Jangan lupa untuk selalu simak
video-video tentang parenting berikutnya.